Kalau tidak duduk Adam beriradah Muhammad, maka tidak akan berkalam Allah dalam nyawa. Nah seperti itu. Jadi kita harus bisa menjadikan maujud untuk mendekati wujudnya. Di situ baru kita bisa berdoa. Berdoa tidak dengan suara, tidak dengan kata-kata, tetapi memperlihat atau menyaksikan Allah melihat apa yang sedang kita butuhkan. Nah, maka Allah katakan, berikanlah perhatianmu sungguh-sungguh kepadaku, maka kuperhatikanlah apa yang sedang menjadi perhatianmu. Nah, inilah hubungan perhatian atau hubungan qara'ain atau Al-Quran atau qara'ain, perkataan yang melalui pandangan. Jadi begitu jemaah. Insyaallah mari kita lakukan muzakarah. Insyaallah mudah-mudahan kita sudah bisa memahami arah dari mengenal Allah dengan mempersiapkan kodrat yang tidak bersekutu dengannya. Itu yang paling utama. Kalau kita duduk, ini siapa yang duduk dan siapa yang berdoa dan di mana dia menerima doa. Nah ini kalau nggak jelas, itu perbuatan tadi itu sia-sia. Gitu. Paham? Nah jadi bagaimana cara kita berkalam dengan Allah? Tentunya dengan waza'aratul ain, yaitu dengan memunculkan penyaksian terhadap apa yang dilihat Allah. Jadi kalau umpama kita butuh motor, ya umpama kita saksikan bagaimana Allah melihat apa yang kita butuhkan tadi dan fokus kepada pensaksian tadi, gitu kan? Tentunya dengan kita kaji nanti bagaimana cara menyaksikannya dan bagaimana cara untuk melihat. Nah gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mari sama-sama kita muzakarah. Silakan bertanya bagi yang ingin bertanya insyaallah. Terima kasih Bu ya atas paparannya tadi, sehingga dari yang Bu ya sampaikan saya ada mau bertanya. Mudah-mudahan pertanyaan saya ini bisa membuka yang menjadi misteri juga sekitar doa dari yang Bu ya jelaskan. Ya. Jadi kenapa doa itu tidak terjadi? Rupanya ada penyebabnya, yaitu kita tak kenal kodratnya gitu ya. Iya betul. Iya, kita tak kenal kodratnya. Jadi sehingga doa kita tadi itu sia-sia Bu ya. Betul. Penjelasannya. Iya. Jadi Bu ya, ketika berdoa tadi yang Bu ya sampaikan dengan pemaparan yang seperti itu, saya tangkapnya begini Bu ya. Pertanyaan saya di sini, jadi doa yang sebenar-benar doa itu bukan harus dikalamkan itu Bu ya, tidak harus dikalamkan, tapi dengan pandangan tadi Bu ya. Oh itu tingkatannya. Oh itu tingkatannya Bu ya? Ya derajatnya. Ya. Karena yang dikatakan marwah itu tingkatan. Kalau umpamanya yang pakai tangan, ya Allah, ya Tuhanku ya, itu ada yang mengaminkan. Biasanya itu doa wasilah. Umpamanya seseorang yang alim dimohon mendoakan sebuah keluarga. Nah itu dilakukan dengan hajat. Hajat perintah makomnya melalui jasad.
Gitu. Di atas itu yang dikatakan munajat. Di atas itu lagi itu yang dikatakan iradat dengan ilmu. Nah, kalau munajat itu dengan ma'rifat, itu dengan fana. Dikala fana fil as, fana fil asma, fana ul akbar, sudah lupa semuanya. Nah, kita sudah mulai hijrah. Nah, di saat kita hijrah itu pasti ada yang menghampiri, tidak mungkin. Cuma karena kita akal nafsu tinggi, di saat badan mulai rubuh, kata akal, kamu jatuh. Gini. Aduh, nah gitu. Jadi itu kauh. Apabila kita kaget atau terkejut, itu kauh. Maka Allah langsung tutup ibadah itu. Jadi itu ditutup ya? Ditutup. Secara otomatis. La ka'ufun ilallah. Jangan kaget atau terkejut kepadaku. Biasa kalau terkejut itu kan kita ngelihat hantu. Iya. Nah, itu ka'uf. La ka'ufun ilallah. Umpamanya ada jamaah, Buya, saya kemarin zikir sampai kepala saya tunduk ke itu. Nah gitu kan. Ada juga hampir jatuh, saya kaget Buya, saya ulang lagi, nggak bisa katanya. Itu kaufun. Kalau sudah kauf, tidak ada, nggak bisa disambung lagi. Oh, itu harus diputus itu ya? Putus itu. Jadi bagaimana Bu ya kira-kira menyikapinya ketika kita melakukan seperti zikir tadi itu, timbul perasaan senang Bu ya? Itu apa termasuk kauf juga tadi itu? Tidak. Oh bukan. Kalau kauf itu salah hal yang membuat kita nggak stabil. Oh. Makanya diperintahkan kita bergantung kepada aras Allah itu dengan menempatkan tangan di samping sejadah atau di atas sejadah. Nah ini akan tersambung dia dengan arasun fil as. Ini aras bumi ini. Nah, ibarat kita bergantung ke tongkat seperti itu. Pegangan Bu ya? Pegangan. Kalau di masjid kita lihat ulama-ulama pakai tongkat, aras satu ya. Nah itu kalau umpamanya terus kita merasakan terkejut, ya sudah itu batal ya. Gitu. Sebaiknya diberhentikan aja Bu ya. Baiknya berhenti aja, nggak bakal bisa lanjut itu. Terima kasih Bu ya. Insyaallah. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan semua. Saya akan berikan kepada juru kamera ini ya, juru apa ya, mic ya. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pegang mic itu sehat selalu. Yang ditaruh kita ikutin. Insyaallah. Izin Buya, setelah ana pahami penjelasan Buya tadi tentang ma'rifat, di sini yang saya ingin tanyakan kepada Buya tentang ma'rifat secara ringkas dan terperinci dan jelas. Apakah ilmu ma'rifat itu kita pelajari atau kita pahami, Bu? Ini mohon penjelasannya, Bu. Iya. Dulu di tayangan-tayangan YouTube kita terdahulu pernah saya menyampaikan ma'rifat itu bukan pandangan kita. Ma'rifat itu adalah salah satu makom dari sebuah batin yang bernama kabir.
Jadi kalau batin kabir itu datang, itu akan terbuka. Apa yang mau kita saksikan? Jadi marifat itu nama amaliyah, isinya itu batin kabir. Nah gitu. Umpamanya kita datangkan batin kabir, ya. Begitu dia datang, kalau dia datang itu dia pasti menyentuh pandangan, kalau tidak dia menyentuh tubuh. Menyentuh tubuh itu umpamanya kita bisa sentuh tanah ini untuk melihat kisaran, langsung terbuka. Nah gitu. Nah jadi kabir inilah yang turun sebagai kodran atau batin yang disebut dengan ma'rifat. Gitu. Jadi ma'rifat itu nama amaliyah, isinya adalah mata batin. Mata batin ini namanya kabir. Gitu, Pak. Ya. Jadi memang harus dipanggil. Nah, setelah dia datang, karena antara kita dengan batin kabir itu disebut dengan batin kabir dengan batin jabariyah. Nah, kita ini begitu dia turun, itu kita jabarkan kemana arahnya yang kita inginkan. Nah itu. Jadi kalau ada orang berpikir tutup matamu, pandang dengan marifatmu, itu cerita amaliyah. Ya. Itu cerita amaliyah. Kenapa? Allah menjadikan zat sebagai kodrat, sifat sebagai ilmu. Jadi salah satu sifat dari ilmu itu adalah kabir. Dan dia ada di antara langit dan bumi ini. Dan dia bisa masuk dan membuka arah jalan yang akan kita saksikan. Itu. Jadi kalau nama ma'rifat, contohnya ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini mengenal Allah ini kan ada ma'rifah, ada ma'rifat. Kalau ma'rifat, tullah, Allah yang melihat. Kalau ma'rifah, manusia yang menyaksikan. Gitu. Jadi tidak ada ada batin manusia bisa melihat salah satu kekuatan di mata Allah, itu tidak ada. Ya. Gitu. Jadi ma'rifat itu adalah nama amaliyah. Dan itu sudah ada. Gitu, paham? Insya Allah ya Guru, terima kasih atas penjelasan ayah Guru. Ya. Semoga barokah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Suruh cari baterai ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi kita kumpul semua. Sumatera Utara ada di Sumatera Barat, begitu ya. Insyaallah. Dari Makom Sumatera Utara ke Sumatera Barat. Jadi begini, ayah Guru. Iya. Tadi ada penjelasan tentang tausiah yang menyangkut tentang doa. Jadi baterai. Di sini ramai. Yang diceritakan doa baru lahir awak sampai awak mengetahui mak awak, ayah awak, lalu suruh sholat berdoa, begitu ya, berdoa. Iya. Tapi karena ada penjelasan ayah Guru mengenai doa yang sampai kepada Allah, maka dia berdekatan. Ceritanya tadi yang sampai itu adalah apabila mengenal kodrat Allah itu baru sampai doa kepada Allah. Yang saya pertanyakan, kodrat yang mana di diri kita ini yang berdoa yang bisa sampai kepada Allah? Itu ayah Guru, izin ayah Guru. Iya. Kodrat yang dimaksud oleh Allah dan iradat dan ilmu
Kodrat ini adalah yang ada penamaan aku di kodrat itu. Ya, apa yang diakui? Aku nurani, ni itu aku, nurnya aku. Nah, gitu. Ruhani, ruhnya aku. Rabbani, batinnya aku. Nah, gitu. Dan itu sudah diwariskan menjadi sebuah wujud diri. Nah, wujud diri inilah yang kalau pernah kita kaji, yang tidak berurat, tidak berdarah itu artinya sudah dimakomkan. Ganti baterainya. Sudah dimakomkan dalam kodrat sebuah sifat. Apa yang dikatakan sebuah sifat? Yaitu sifat fana fillah, baqo fillah, dan sifat fanatillah, fillah, tillah, billah. Gitu. Ada 3 itu kodrat Allah dalam diri. Tillah, fillah, billah. Ya gitu. Jadi kalau 3 batin ini sudah maju, maka ini tidak boleh ditolak doanya. Sama seperti kita ingin beli sepeda motor. Kenapa saya tiba-tiba ingin beli motor? Nah, begitu dekatnya dia. Tilah, filah, bilah. Karena hasrat dia sendiri yang ingin meminta atau ingin sesuatu. Nah, itu yang dihadirkan tadi. Mana tilah, itulah nurani. Mana filah, itulah rohani. Mana billah, itu rabbani. Nah gitu, kira-kira paham. Nah insya Allah gitu. Itulah. Jadi sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia panggil, yang dia panggil siapa? Nuraninya, rohaninya, rabbaninya. Kalau dia yang manggil hak, dia kenapa nggak diantarkan? Kenapa kemanusiaanmu menahan saat wujud dia menghadap kepadanya? Disitulah datangnya wajib. Jadi yang dikatakan wajib dalam sholat itu dia. Nah gitu kira-kira. Nah insya Allah. Sudah diganti baterainya. Sudah. Silakan. Jadi begitu jemaah. Jadi kesimpulan dari agama itu adalah doa. Apapun dalil kita. Oh saya sholat kusuk, tes saja doanya, jalan enggak? Oh saya zikir kusuk, tes dulu doanya, jalan enggak? Karena afdolnya seseorang itu kepada Allah adalah doa yang mustajab. Jadi doa itu di atas segalanya. Makanya kita harus benar-benar belajar tauhid. Nah ini yang kita tauhid tadi. Begitu kita merubah atau menaikkan iman dia nggak mau. Karena sudah terbiasa enaknya begini. Fakir ilmu,
Orang yang nggak ada ilmu angkat tangan itu namanya fakir ilmu. Kalau di dunia fakir miskin, gitu ya. Karena dia begini, ya Allah. Hah? Suka nampung aja gitu ya. Iya. Makanya ada bahasa lebih baik tangan di atas itu Bu ya. Itu maknanya mungkin ke situ ya. Iya seperti itu. Jadi kita ini jangan mengutamakan keinginan tanpa mendirikan dulu kodrat. Contoh apa? Kita terhadap anak, dia mondar-mandir 3 kali, pasti kita tanya, kamu mau apa? Dia mondar-mandir aja kita tanya. Padahal dia cuma bergerak, nggak minta. Tapi dalam batinnya rupanya minta jajan. Nah itu. Makanya kita harus meningkatkan kodratnya terlebih awal. Itu udah jelas hubungan antara Tuhan dengan umat itu kan baitullah, hubungan batin ya. Nah harusnya kita sudah mulai bisa berpikir, kalau ingin berhubungan dengan Allah, cari kodrat batin-batinnya. Ada batiniahnya, ada batinunya, ada al-batinnya. Ini udah tahu urusan sama Allah, masih aja memakai kodrat manusia. Gitu. Jadi Allah bilang, Allah sangat senang dengan orang yang meminta kepadanya. Tapi dia paling tidak suka kepada orang yang hanya meminta. Gitu. Paham? Masih ada ibu-ibu pertanyaan? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya sehat selalu di dalam kami. Insyaallah, amin. Begini Buya, tadi Buya paparkan bahwa batin kabir itu ya, dulu pernah mungkin setahun yang lewat itu Buya, untuk menghidupkan batin itu, kabir itu adalah singgah satanya yang membawa macam mana itu Buya, apanya perbedaannya itu Buya? Dulu di Buya di di YouTube pertama itu, bahwa batin kabir itu adalah singgasanya yang untuk membawa Mohon penjelasannya Buya. Iya. Itu kita kembali ke makom dulu. Dia dikaji dalam makom apa? Kalau makom tajali atau hudurut, penghadiran, itu posisinya di atas. Ya, dia batin ini kan derajatnya un. Nah, kalau untuk menghadirkan itu ada pada posisi di atas. Samawinya Allah itu ada di langit dalam kerajaan sifat. Makanya di atas itu hanya ada 3. Karena kerajaan sifat, ada bulan, bintang, matahari. Padahal Allah jadikan pasang-pasangan. Apa pasangan satu lagi? Ini.
Itu kerajaan sifat. Jadi kalau untuk menghadirkan itu pasti an itu di atas. Gitu. Memperjalankan jatuhnya di depan. Jadi ada cara pentajaliannya di Al-Fatihah itu. Tajali untuk memperjalankan atau tajali untuk mencapai. Gitu. Jadi makanya ada an in un gitu ya. Itu sifat batin kabir. Nah, itu yang harus dipanggil, yang disebut orang itu marifat. Sebagian para ahli kajian tasawuf atau apa ya, mereka sebut ma'rifat gitu. Jadi sementara kenyataannya orang coba ma'rifat itu nggak jalan-jalan, tapi di kenyataan gitu. Padahal kalau kita tahu bagaimana kabir ini tadi, kita hanya selangkah lagi gitu. Selangkah ke kabir itu tinggal menjabarkan apa yang kita mau, apa yang mau kita lihat gitu. Nah, jadi kita tergantung makomnya. Kalau di YouTube itu awal itu makomnya penghadiran. Umpamanya begitu dia hadir dan dia berhubungan dengan Jabariyah, Jabar ya, Jabariyahnya. Nah, nanti yang Jabar ini yang akan memperjalankan arahnya batin ini kemana ini. Oh, saya nggak bisa lihat, tapi karena dekat nggak perlu lihat, cukup disentuh gitu. Itu akan langsung ketahuan, langsung kelihatan. Umpamanya kita memberikan pertolongan kepada sesama. Kalau malas menghadirkan di pandangan, hadirkan aja di kodrat. Dia batasannya adalah tangan, gitu. Kalau sudah terpegang, berarti marifatnya jadi. Sama dengan pandangan. Jadi kalau itu hudurut menghadirkan tadi, kalau dalam satu hajat, satu keinginan. Nah, itu jadi tergantung makomnya. Kalau makomnya diri, an itu bukan jatuh ke batin kabir.